Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Galuh Oktaviani Diah Palupi, nomor induk mahasiswa 202111324. Kali ini saya akan mempresentasikan kasus hukum di Indonesia. Saya mengambil kasus Nenek Minah. Dosen pengampu Bagus Anwar Hidayatullah, SH, MH, MSc. Simak ya. Pengertian kasus hukum: perselisihan antara pihak-pihak yang berselisih yang dapat diselesaikan oleh pengadilan atau melalui proses hukum yang setara. Kasus hukum biasanya didasarkan pada hukum perdata atau pidana. Dalam kebanyakan kasus hukum ada satu atau lebih penuduh dan satu atau lebih terdakwa. Kasus Nenek Minah. Nenek Minah ini adalah narasi rupa buruk penegakan hukum di negara ini. Meski demikian, namanya kini disebut sebagai ikhtiar membuka jalan baru menuju hukum humanis. Namanya disebut bukan oleh sembarang orang dan bukan di sembarang tempat. Namanya disebut calon Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo di tempat terhormat, yaitu ruang sidang Komisi 3 DPR. Nenek Minah divonis 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto pada 19 November 2009. Ia terbukti melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Kasus itu bermula ketika Nenek Minah memetik 3 buah kakao milik sebuah perusahaan pada 2 Agustus 2009. Kakao dipetik untuk disemai sebagai bibit tanah di garapannya. Perbuatannya diketahui oleh mandor perusahaan. Nenek Minah pun meminta maaf dan menyerahkan kakao yang dipetiknya kepada mandor itu. Buntut petik 3 buah kakao senilai 30.000 itu menjadi panjang. Polisi memproses Nenek Minah sebagai pencuri sampai akhirnya duduk sebagai terdakwa. Kemudian divonis bersalah. Kisah Nenek Minah menggegerkan tanah air. Langsung atau tidak langsung, kisah itu menginisiasi lahirnya surat edaran Kapolri nomor SE-8-7-2018 tentang penerapan keadilan restoratif. Maksudnya, mengutamakan pemulihan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana dan partisipatif dari korban, pelaku, dan masyarakat yang terlibat dalam proses pemulihan tersebut. Hasil dari cerita, yaitu surat edaran itu, tertanggal 27 Juli 2018 disebutkan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana merupakan pintu masuk penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana. Kesimpulannya, karena itu proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana demi mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Andai kepolisian konsisten menerapkan keadilan restoratif, tidak akan ada lagi kasus seperti Nenek Minah di negeri ini. Fakta bicara lain, kepastian hukum selalu meniadakan keadilan hukum. Mengapa keadilan hukum harus ditegakkan? Keadilanlah hukum harus ditegakkan oleh penegak hukum di Indonesia demi memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sebab saat ini sering dijumpai penegakan hukum yang lebih mengutamakan kepastian hukum. Baiklah, itu presentasi dari saya.
Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.